duluan masuk, ya. Jadi semua sudah sampaikan di pembekalan ya. Jadi tidak ada lagi yang bertanya untuk sistem dan teknisnya. Sebentar setelah kakak Hedi sudah jalan di museum sudah selesai, ya bapak kembali keluar rumah. Nanti kita ketemu untuk tidak di atas untuk diskusi seperti yang sampaikan kemarin. Ya, jadi yang sebentar kalau kita cuma selesai, ya belajar lagi masuk. Oke, jelas sudah selesai keliling, sudah selesai di bioskop bisa keluar. Ya, supaya tidak agak lengan. Oke, saya serahkan kepada Kak Hedi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua HP disimpan dulu, lihat ke sini. Jadi kemarin saya sudah berikan pembekalan, tapi saya mau ingatkan lagi satu hal. Yang pertama, pada saat masuk dan pemandunya memberikan penjelasan, kalian tidak boleh bicara, boleh merekam. Ya saya sampaikan kemarin yang vlog ya, boleh merekam, tapi kalian tidak boleh berbicara. Kapan bisa berbicara? Dengar baik-baik. Pada saat perpindahan misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain, yang jelas kalau pemandunya sudah tidak berbicara, kalian boleh berbicara di vlog masing-masing. Tapi ingat, suara tetap ditahan. Kalau mau bagus, dekat di kamera, ya, itu. Kemudian yang kedua, jadi ini bapak kakak pemandu kita, kakak Teguh, itu akan memandu mulai dari awal sampai selesai. Kita ketemu semua kelas itu di ruang sidang di atas, ya. Jadi ingat, perhatikan semua. Jadi sebentar, mini vlognya pada saat kakak Teguh bicara, tadi saya dulu, kakak Teguh bicara, tidak ada yang berbicara selain dari kakak Teguh. Jadi kalian mendengar. Masalah mencatat itu boleh, tapi jangan sampai mengganggu. Paham ya? Paham. Kemudian yang kedua, pada saat ada yang mau ditanyakan, disimpan dulu. Boleh dicatat-catat di tempat kecil. Kapan ditanyakan? Nanti di ruang sidangnya kan. Iya, boleh. Jadi boleh di ruang sidangnya, boleh juga pada saat langsung. Nanti ada diskusi itu. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk? Ada pertanyaan sebelum kita masuk? Nah, oke. Kalau begitu ini kita sudah lengkap satu kelas. Ingat kembali apa yang saya sampaikan di kelas, ingat kembali apa yang saya sampaikan di pembekalan kemarin. Masalah tugasnya, kalian juga sudah tahu masalah tugasnya. Sisa dieksekusi mami. Paham ya? Paham ya? Halo yang di belakang. Paham ya? Sudah siap semua? Ingat, di dalam museum tidak boleh menyentuh apapun. Cuma bisa dilihat dan didengar. Ada yang mau ditanyakan, dicatat-catat dulu. Nanti kita bertanya di diskusi pada saat di ruang sidang nanti. Oke? Sekali lagi sampaikan, pada saat kakak Teguh bicara, tidak ada orang, tidak ada siswa yang bicara. Didengar. Paham ya? Oke, saya serahkan kepada kakak Teguh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah kelas yang ketiga, kelas terakhir, kelas B. Jadi saya sampaikan sebelum kita masuk satu hal, karena kan sudah sampaikan di pembekalannya. Jadi saya mau ingatkan satu hal. Pada saat Bapak Nasib sebentar sebagai pemandu kita itu berbicara, tidak ada yang lain berbicara. Oke? Jadi tugasnya kalian itu cuma mendengar. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dicatatkan di sini dulu. Kapan ditanyakan? Nanti di sesi tanya jawab di ruang sidang nanti. Karena kan kalian ada tugas di situ wawancara ya. Jadi sebentar pertanyaannya boleh disimpan, nanti ditanyakan di ruang sidang. Intinya pada saat Bapak pemandu sudah jalan menjelaskan, kalian bisa mendengar, merekam, jadi nanti disampaikan sama Bapak pemandu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk? Aman ya? Aman ya? Satu yang sekali yang saya tekankan, pada saat pemandu berbicara, tidak ada yang boleh berbicara. Tugas kalian cuma mendengar. Oke? Kalau yang mau ditanyakan, ditanya. Karena kalau Bapak pemandu bicara, kalian juga bicara. Siapa yang mau didengar? Seperti itu. Saya serahkan kepada Bapak. Silakan. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah tahu semua peraturannya? Ya tidak boleh lari-lari, dorong-dorong, tidak boleh saling Menyentuh apapun. Ya, menyentuh apapun. menyentuh koleksi, dan menyentuh lemari kaca. Nanti tergores tangannya. Tidak ada yang ditanyakan? Ya kita ya, kelompok pertama ada beberapa lagi karena ada beberapa student yang sudah hadir. Jadi kita dua kelompoknya. Kelompok pertama Hajra, Farah dengan Alika, 3 orang. Kelompok Itu adalah gelar guru raja. Jadi kalau kasih mendengar kata-kata lain, itu berarti gelar seorang pemimpin atau raja. Nah, di dalam benteng ini ada bangunan-bangunan. Nah, yang itu bangunan B dan C itu adalah istana kerajaan. Ada yang tahu nama istana bagi orang Goa, orang Makassar? Apa? Betul sekali, Bala Longkoa. Nah, itu adalah istana kerajaan yang diberi nama Bala Longkoa. Ada yang tahu artinya apa artinya Bala Longkoa? Ya, rumah besar atau rumah kebesaran. Itu disebut dengan Bala Longkoa. Nah, selain Ini sekarang ini adalah foto dari jalan yang sekarang namanya Jalan Nusantara yang di pelabuhan. Ini adalah foto dari Pasar Strat. Nama beladanya dulu itu Pasar Strat, dan di situ banyak pasar ada purba seperti ini. Sebelum seperti sekarang. Nah dulu di situ kendaraan seperti ini, sepeda yang mobil ini yang orang kaya, bukan tempat jualan. Pelakunya mau ini bisa dipindah dengan cepat. Sebelumnya adalah seperti ini, yang kecil. Dia dekat. Jalan dekat. Terus di sini ada lukisan. Kita akan berdiri. Itu adalah pahlawan nasional yang juga diajarkan oleh itu. Jadi adalah ada 2, 15. Terus di zamannya bupati dan wali kota, Dengar penjelasannya, dengar. Nah, di sini ada 18 wali kota, mulai dari kanan ke sana. Nah, itu adalah wali kota
masa Jepang. Di mana ajaran Jepang? Masa Jepang ini kalau tanya Makassar di masa Jepang, namanya Mr. Duta Yamasa. Nah, tapi ada 7 wali kota di masa Belanda. 91. Jangan disentuh nak, jangan disentuh. Nah, oke. Nah, jadi ada yang tahu salah satu pemain legenda dari PSM siapa? Andi Rama. Nah, Andi Rama. Itu di tahun 50-an. Lain yang ini 50-an. Itu salah satu lagi, ya itu salah satu legenda PSM Makassar yang masuk di PSM-nya FIFA. Nah, ini adalah baju kerjanya Pak Patompo. Di sini ada baju salah satunya baju tentara, karena itu tadi yang saya bilang karena Pak Patompo ini adalah seorang tentara yang menjadi wali kota Makassar. Nah, masa jabatannya Pak Patompo ini di tahun 1965 sampai 1980. Ada ayam. 1, 2, 3. Kenapa ada gambar-gambarnya, Om? Bata dengan motif ayam melambangkan keberanian. Pola hias naga melambangkan kekuatan yang maha dahsyat. Aksara jangan-jangan adalah makna memohon kekuasaan dewa. Tapi kenapa benteng Sombauku cuma sedikit, Om? Jadi, setelah perjanjian Bungaya, benteng Sombauku harus dihancurkan. Namun setelah ratusan tembakan meriam tidak mampu menghancurkan seluruh benteng. Jadi memang caranya kita bentuk bentengnya, Om? Ayo, kita pergi jalan-jalan. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Dengar baik-baik, ini adalah sesi terakhir. Dengar baik-baik, perhatikan seperti ini. Ini adalah sesi terakhir. Jadi disinilah tempatnya kalian bertanya kepada narasumber. Dan ini adalah sesi bawah. Saya sudah sampaikan di pembekalan. Sini semua dulu, bro. Lihat sini semua dulu. Saya sampaikan di pembekalan. Sebentar, setiap kelompok itu mengajukan satu pertanyaan. Ya, saya bilang 3 pertanyaan, tapi karena waktu kemudian banyak juga, sama saja pilih pertanyaan satu, kemudian disampaikan dan dijawab sama narasumbernya. Ingat, kalau ada yang bertanya, berarti sama kelompoknya itu berekam, jawabannya juga direkam. Paham, Rosan? Paham? Ingat nah, adabnya bertanya. Yang sopan salam. Paham? Oke. Yang maju angkat. Saya silakan barangkali. Silakan. Nah, teman-teman yang bertanya silakan. Oke, jadi saya mulai di kelas, kita urutkan saja ya, kelas A, kelas B, kelas C. Oke, jadi saya mulai dulu dari kelas A. Kelas A itu saya kasih pertanyaan 8 pertanyaan. Dari kelas A, 8 pertanyaan, karena di situ ada 8 kelompok. Di setiap kelompok 1 pertanyaan, paham? Oke, kelas A juga begitu, kelas B juga begitu. Oke, mulai dari sekarang, kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Oke, kalau mau tanya begini, jangan lupa direkam. Silakan kelompok 1 bertanya. Oke ya? Ya, direkam apa? Yang lain ya, ingat pertanyaan tidak boleh pulang ya. Nah, jadi pertanyaan namanya apa? Siapa? Jadi ketika Jepang datang ke Makassar, para tentara Jepang ini menunjuk mahkota yang berada di patung Ganda Ratu Indonesia. Jadi patung Ganda ini tadi yang berkumpul dengan berwarna emas, itu sempit atau di tentara Jepang, karena orang Jepang kurang suka dengan yang berbau lagi ratu yang berbau Belanda. Makanya dibesar salah satunya termasuk menunjuk dan mahkotanya. Dan kemudian diambil oleh tentara Jepang dan hilang sampai sekarang. Oke, dari kelompok 2 kelas A. Silakan berdiri. Siapa yang berekam? Tidak, 1, 2, 3 supaya tidak. 1, 2, 3 mulai. Suaranya besar. Kalau C, salam dulu nah, perkenalkan nama kalau kita mulai. Nah, jadi pakai apa ya? Siapa yang sampaikan tentang pakai jangan lupa. Jadi di Makassar itu hidup berbagai suku bangsa. Makanya nama ruangannya itu Makassar multikultur atau berbagai budaya. Jadi kita sekalian dari orang Tionghoa, Melayu, ada juga suku India atau orang India. Kenapa? Karena zaman Belanda di Makassar ada orang India yang tinggal di sini. Termasuk salah satu orang India yang cukup sukses dengan nama spesifik Popo Bombay. Ada yang tahu yang luas adalah kain. Jadi orang India juga sering membuat kain. Kemudian nama tokonya ini Popo Bombay sekarang berada di Jalan Nusantara. Kalau tokonya sudah ini, lokasi tokonya itu berada di Jalan Nusantara atau Pasar Nusantara. Nama dengan dia. Oke, siap-siap kelompok 3
silakan. Dari kelas A mana pertanyaannya? Kelompok 3. Coba. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Ya, kan siapa yang bertanya sekarang? 1, 2, 3, mulai. Nah, apa nama kota Belanda yang merupakan nama kota Belanda berada di Dordrecht, sebuah kota di Belanda. Ini sebuah kota yang berangkas dan berangkas. Nah, di dalam logo kota itu ada gambar hewan mitologi, Babilonia. Sekarang ada di Irak, namanya Lamassu. Lamassu itu adalah hewan mitologi senjata, Jepang. Kan itu gambar sama senjata. Namanya IPS. Yang keempat, kelompok keempat, silakan. Silakan cepat. Yang berangkat siapa? 1, 2, 3, mulai. Nah, jadi adik-adik bagaimana cara merawat benda koleksi yang ada di sini? Jadi perawatan benda koleksi yang ada di sini sulit. Makanya kita adik-adik datang di sini ada peraturan tidak boleh menyentuh. Itu karena kita membuka koleksi. Nah, salah satu cara perawatan ada namanya konservasi. Nah, konservasi ini biasa kita melakukan pencucian termasuk dilakukan di laboratorium dengan bahan kimia. Jadi biasa kita pakai bahan kimia, kita menggunakan beberapa perawatan. Termasuk juga salah satu biasa lihat ada di dalam lemari itu semacam tisu jeli yang tidak ada. Ya, namanya silika gel. Itu salah satu perawatan yang dilakukan di museum untuk menghindari kelembapan. Jadi kelembapan itu bisa masuk ke koleksi. Jadi bukan silika gel, menyerap kelembapan agar koleksinya terawat. Itu salah satu cara perawatan yang ada di museum. Tidak boleh menyentuh, konservasi dan silika gel. Bagus pertanyaannya. Kelompok rendah. Ini masuk. Cepat. Kita kelompok siapa? Cepat. Ya, silakan. Oke, 1, 2, 3, mulai. Jangan malam. Pakai 1, 2, 3, mulai. Kelompok 7. Silakan. Yang berangkat siapa? Rekam sudah bertanya. 1, 2, 3, mulai. Nah, mengapa Belanda bisa datang ke Indonesia? Nah, salah satu alasan utama Belanda datang ke Indonesia itu adalah rempah-rempah. Rempah-rempah adalah salah satu komoditas perdagangan yang mahal pada saat itu. Nah, itu seperti emas sekarang. Bahkan dulu, rempah-rempah itu lebih mahal dibandingkan emas katanya. Rempah-rempah makanya mereka datang jauh-jauh dari Eropa, melalui pakai kapal layar datang ke sini hanya untuk mengumpulkan atau menguasai rempah-rempah. Jadi mereka ingin menguasai rempah-rempah, makanya mereka datang ke Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir dari kelompok A dari kelas A. Kelompok A mana? Ya, kelompok siapa? Ya, cepat. 1, 2, 3, mulai. Nah, kalau di sini awal sebenarnya ini bala ini diperdagangkan sejak zaman Busi di abad 16-17. Nah, tapi yang ada di dalam museum ini baru karena itu ada ikan untuk penggambaran. Saya adik-adik bisa melihat bentuk bala seperti apa. Nah, kalau yang dipamerkan ini baru berusia 3 tahun. Tidak ada namanya itu untuk replika untuk menggambarkan. Supaya adik bisa melihat, oh ternyata bentuk buah pala yang dicari oleh orang Belanda seperti ini. Oke, terima kasih banyak untuk kelas A. Kita pindah ke kelas B. Kelompok. Nah, oke, kelompok pertama kelas B, silakan. Yang mereka silakan. Nah, kenapa pendidikan sejarah dan seni itu penting? Nah, kenapa penting? Sejarah itu kita harus mengenal jati diri kita. Jadi kita harus mengenal diri kita itu supaya kita mengembangkan dirinya. Kita harus mengenal bangsa kita dulu supaya kita bisa mengembangkan negara kita. Jadi kalau kita kenal maka kita dulu membangun. Kita belajar sejarah termasuk seni atau budaya. Kita harus mengenal budaya kita atau mengembangkan diri kita. Tapi kalau kita kita dapat berkembang. Makanya seni, sejarah dan budaya itu perlu pelajari. Karena saya juga harus ingat pendidikan itu akan membuat Indonesia merdeka. Pendidikan tidak membuat Indonesia merdeka. Jadi perlunya pendidikan jadi kita harus belajar dengan baik. Nomor 2, kita makan. Dari depan jam dan kenapa harus tahu?
di ruangan belakang. Itu warna biru. Terbuat dalam bentuk Besar-besar suara tanah. Nah, senjata apa yang digunakan orang Makassar untuk melawan penjajah? Ada beberapa senjata sebenarnya yang digunakan. Ada meriam, senapan, termasuk senjata tradisional orang Makassar, bali. Kawali. Ada orang punya kawali. Nah itu senjata-senjata yang biasa digunakan. Makanya di sini ada meriam, ada juga peluru meriam. Walaupun ini belum ada senapan yang dipakai. Termasuk orang-orang dulu memakai Bambu runcing. dalam melawan penjajah. Jadi senjata apa saja yang bisa melukai orang Belanda digunakan untuk melawan Belanda pada tahun itu atau penjajah. Ya. Oke lanjut. Korban. Ya, sekarang. Tahu tidak Nah, kenapa benteng Tomboku dibangun? Dengarin. Ya, karena ini adalah sebuah benteng pertahanan dan ini digunakan untuk mempertahankan eksistensi atau mempertahankan kerajaan. Jadi benteng ini dibangun untuk menghalau ancaman-ancaman dari kerajaan luar. Makanya ini benteng ini dibangun untuk keamanan kerajaan. Itu inti utamanya kenapa benteng ini dibangun. Termasuk untuk melakukan perdagangan dari benteng Tomboku. Itu intinya perdagangan dan untuk keamanan. Apa dia benteng Tomboku? Assalamualaikum. Ayo, silakan. Berdiri. Ya. Satu, dua, tiga, mulai. Besar suaranya, nak. Nah, tahun berapa gedung ini dibangun? Nah, yang tepatnya itu tanggal Juni tahun 2000. Nah, gedung ini dibangun tanggal 7 bulan Juni tahun 2000 di bekas kantor wali kota Makassar. Nah, dari dulu kantor wali kota Makassar itu di sini. Di gedung ini nanti berpindah di gedung sebelah sana. Itu di tahun 1993. Nanti setelah berpindah, gedung ini menjadi kantor dinas, terutama ladang pendapatan daerah atau Bapenda. Nanti setelah menjadi Bapenda, gedung ini menjadi gedung di tahun 2000. Oke. Kelompok 6 terakhir dari Mas B. Tolong besarin. Jadi pintu yang ada yang di depan pintu kayu ini semua dibangun oleh pihak Belanda pada zaman dulu. Kecuali yang di pintu kaca ini pintu baru yang dibangun. Ini yang untuk mendarat ini dalam ruangan itu tidak keluar. Jadi ini semua pintu-pintunya masih asli dibangun oleh orang Belanda ketika mendarat Makassar. Ini termasuk ini. Ini juga ini masih asli dibuat oleh orang Belanda pada zaman dulu. Seperti ini. Ya belum. Ini kayunya belum diganti. Masih asli termasuk ini. Nah kalau yang kaca ini baru dibangun. Bukan orang Belanda tapi orang Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kelas B. Ini kelas B tadi mau berarti sini pahaminya dulu. Yang boleh dulu Bapak, kita lanjut ke kelas B. Lapan, Bapak satu silakan. Siapa yang rekam? Besarin suaranya, Adit. Ayo semangat. Ke sana. Ya, silakan. Iya. Bagian dari mana Bagian maksudnya? apa yang paling menarik dipelajari di Museum Kota Makassar? Jadi ada banyak hal yang menarik di dalam Museum Kota Makassar, termasuk di ruangan ini yang menceritakan tentang kerajaan Kuatalo, kerajaan besar yang ada di Indonesia, yang salah satu dengan gelar atau julukan Ayah Jantan dan Bisu. Julukan yang diberikan oleh Belanda pada Sultan Hasanuddin karena kesulitannya melawan penjajah pada saat itu. Nah, termasuk budaya juga adalah budaya dan pakaian naga. Ada berbagai hal menarik yang tadi kita pelajari. Oke, kelompok 2. Mereka punya tahu. Di depan sini kamu ada supaya kelihatan mukanya. Ulangi dulu. Ya, oke, silakan. Nah, bagaimana benda-benda itu kita bertahan dari waktu ke waktu? Itu juga salah satu hasil sama pertanyaannya. Dilakukan perawatan dan keamanan. Makanya di museum itu kita dilarang menyentuh ada dalam lemari termasuk juga ada tadi perawatan konservasi atau pembersihan. Itu makanya itu bisa bertahan sampai sekarang. Ada perawatan dan keamanan. Ini dua utama yang harus diutamakan supaya benda-benda kita bertahan lama. Kelompok 3, cepat. Ujung pandang. Hanya di tahun 1971 di masa wali kota Bapak Panungko, Makassar melakukan perluasan wilayah. Ada 3 wilayah yang diambil, wilayahnya Kabupaten Goa, Maros, dan Bangkok.
Nah, ketika diambil wilayahnya, karena Makassar itu identik dengan salah satu suku, maka diambil saja dengan penggunaan nama Ujung Pandang. Itu berdasarkan nama salah satu benteng. Ini orang Makassar atau benteng Ujung Pandang. Nah, makanya diambil nanti kemudian di tahun 1599 kembali menjadi Makassar. Oke. Kelompok 4. Apa yang Boni. Nah, ini Boni itu di museum patung dada Ratu Minang. Itu patung dada yang dari Unggu. Nah, itu cuma ada dua di Indonesia. Satu di Museum Kota Makassar, satu di Museum Kerajaan Siap Singapura di Kepulauan Riau. Nah, jadi cuma ada dua di Indonesia. Makanya itu menjadi salah satu koleksi museum yang ikonik. Oke, kelompok 5. Silakan. perolehan koleksi tertentu. Oh, ada kisah unik dari perolehan koleksi. Nah, jadi ada kisah unik salah satu koleksi di museum. Koleksinya itu peluru meriam. Jadi menurut ketua dari ketua peneliti, ketua penelitinya, peluru meriamnya itu ditemukan oleh gelandangan. Tahu gelandangan? Ya. Ya, orangnya yang belum punya rumah, yang ada di pinggir jalan. Nah, peluru meriam itu awalnya di tenda. Tidak kenapa ada batu batuan di tahun 1990. Itu, nah, kemudian gelandang ini melapor ada batu batuan di tenda. Nah, makanya pada saat itu pemerintah lebih melengkapi itu. Nah, ketika itu dilakukanlah ekskavasi. Di ekskavasi itu ada 12.000 peluru meriam yang ditemukan di Bom Rotterdam. Oke, kelompok 6. Nih. Mana cara benda-benda atau artefak yang ada di sini ditemukan dan dipelihara hingga saat ini? Nah, jadi adik-adik, benda-benda koleksi yang ada di museum itu ada berbagai cara untuk didapatkan. Pertama, penelitian atau penggalian. Yang kedua, itu ada namanya hibah. Hibah itu seperti pemberian. Orang-orang yang punya kaki di museum, itu namanya hibah. Yang ketiga itu bisa dibeli. Jadi museum itu bisa beli benda-benda di museum yang bisa dibeli oleh pemerintah. Banyak caranya. Jadi itu pada satu ada tiga cara yang hibah, penelitian atau penggalian. Terakhir itu dibeli. Jadi kali ini ada pembeliannya dibeli. Oke, kelompok 7. Dua lagi kelompok. Kelompok 7 ya, silakan. Apa perbedaan museum sejarah dan museum seni? Nah, apa perbedaan museum sejarah dan museum seni? Jadi kalau museum sejarah itu bercerita tentang sejarah, seperti ini sejarah Kota Makassar, sedangkan museum seni itu memamerkan berbagai karya seni. Walaupun di museum sejarah ada juga karya-karya seni yang bersejarah, tapi di karya-karya seni jarang sekali ada yang bercerita tentang sejarah. Oke, kelompok 8 terakhir. Bagaimana benda-benda museum ini bisa masuk ke dalam museum? Bahkan ditemukan secara tidak sengaja atau malah Jadi ada tiga tadi untuk mendapatkan benda koleksi beli, terus penemuan atau penelitian, dan terakhir hibah atau pemberian. Ini tiga yang ada benda-benda koleksi itu dimasukkan ke museum. Kalau adik-adik punya benda sejarah bisa diberikan ke museum ya. Atau dua juga boleh. Oke, nah itu tadi. Terima kasih banyak Kak. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan.